Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk melanjutkan prediksi tentang Haris Friza. Di beberapa video yang lalu ataupun beberapa episode yang lalu kita sudah sempat membahas Haris Friza. Ada 2 episode yang memang saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang memang ditujukan untuk Haris Friza. Dan hari ini saya akan melanjutkan karena ada satu pertanyaan yang memang sudah saya pilih dari beberapa request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Tapi sebelum kita masuk dalam Esquero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Haris Friza. Jadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, kurang lebih seperti ini ya pertanyaannya. Kira-kira bagaimana sikap Haris Friza saat Ricis sudah akan menikah dengan calonnya, yaitu Teuku Ryan? Kira-kira bagaimana sikap Haris Friza? Jadi ada pertanyaan seperti itu, dan saya akan mencoba untuk memprediksikannya dan membacakannya untuk teman-teman semua. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Dan tidak lupa, sembari mengajak, saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar ataupun di sosial media saya. Buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @adit_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai mengambil kartu yang pertama untuk memprediksikan kira-kira seperti apa sikap dari seorang Haris Friza yang dulu sempat digadang-gadang dekat dengan Ria Ricis. Ya, di sini kartu pertama sudah keluar. Terlihat di sini ada lambang koin emas berlambang bintang. Di sini juga terlihat ada 3 orang yang sedang berkomunikasi, ya, bisa dibilang seperti itu, berinteraksi. Di sini ada yang berdiri, ada yang duduk, ya, seperti memberikan sesuatu, seperti memberikan uang. Dan di tangan kanannya sambil memegang sebuah timbangan. Di sini saya melihat bahwa respon dari Haris Friza untuk awal-awal ini terlihat mendukung, dan juga melihat bahwa ada sisi positif yang dia ambil. Dia akan memilih untuk berpositif thinking dengan apa yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang. Jadi apabila ada undangan yang memang ditujukan kepada Haris Friza supaya datang di pernikahan atau di acara dari Ria Ricis, pastinya Haris Friza sebagai teman, kemudian juga sebagai rekan kerja, ya, yang dulu mereka sempat sering bikin konten, sering bersama, dan sudah banyak sekali fans yang sempat mengumandangkan sebagai Harcis Fans Club karena memang teman-teman yang sudah mendoakan kemudian juga mendukung supaya Haris Friza dengan Ria Ricis itu bisa bersama. Tapi ternyata ada rencana lain dari Tuhan. Tapi menurut saya itu tidak apa-apa, karena di sini saya juga melihat bahwa hubungan Haris Friza dan Ria Ricis masih tergolong hubungan yang masih terjaga dengan baik. Jadi tidak perlu disesali, tidak perlu disayangkan, karena menurut saya apabila mereka memang mengikuti alur dari yang sudah
dituliskan oleh Tuhan, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, baik dari Ria Ricis ataupun juga dari Haris Friza. Tapi di sini respon Haris Friza sepertinya akan lebih berimbang. Jadi kalau misalkan ada fans ataupun juga para netizen yang berharap supaya Haris Friza itu harus tetap menjaga hubungan dengan Ria Ricis, Haris Friza juga merasa bahwa dia memang harus melakukannya. Dia memang harus tetap menjaga jalinan persahabatan, jalinan silaturahmi dengan baik. Jadi kalau misalkan ada undangan, ada pesta pernikahan besok di mana Ria Ricis bersama seseorang yang sudah menjadi pilihannya di hari bahagianya, pasti Haris Friza akan mendukung dan sikapnya juga pasti akan merasa ikut bahagia juga. Itu adalah respon yang positif dan sangat berjiwa gentle ya kalau menurut saya. Jadi itu bisa menjadi sebuah pelajaran juga untuk para netizen, khususnya para kaum pria ya. Kalau misalkan sempat dekat dengan seseorang, kalau bisa harus tetap menjalin hubungan dengan baik. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya. Di sini terlihat ada beberapa orang ya yang sedang berkumpul sambil memegang tongkat kayu ya, masing-masing membawa tongkat kayu ya. Jadi di sini saya melihat bahwa orang-orang di sekitar Haris Friza juga sangat memberikan dukungan, respect juga terhadap sikap yang ditunjukkan Haris Friza. Jadi di sini saya juga melihat sudah sangat berjiwa kesatria, sifat ikhlas, kemudian juga sudah saling mendukung satu sama lain. Meskipun dulu sempat tersiar kabar yang mungkin kurang sedap karena mengatakan bahwa mereka berdua itu sudah jauh-jauhan, mereka itu sudah tidak saling berhubungan satu sama lain. Saya rasa itu tidak bisa kita percaya begitu saja, karena kita masih belum tahu di belakangnya itu seperti apa. Tidak selalu ya hubungan ataupun juga komunikasi dari para public figure itu selalu diekspos, itu tidak bisa seperti itu. Jadi ada masa-masa di mana mereka itu memiliki privacy, dan di sini saya melihat untuk Haris Friza dan Ricis itu masih memiliki hubungan yang cukup bagus, komunikasi yang bagus ya. Jadi kalau misalkan bertemu kemudian dipersatukan dalam sebuah momen, itu pasti saya rasa tidak akan terlalu canggung. Dan di sini saya melihat dukungan yang tertuju kepada Haris Friza, dan Haris Friza juga sangat mendukung dengan keputusan Ria Ricis. Jadi sudah tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan. Kalau misalkan ada berita-berita miring tentang Haris Friza dan Ria Ricis, saya rasa kita tidak usah terlalu ambil pusing. Kita doakan saja yang positif-positif ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bisa kita ambil, bisa kita petik sebagai pelajaran, ambil saja, karena tidak ada salahnya kita mengambil pelajaran untuk kita tanamkan di kehidupan kita. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini ada Knight of Sword. Terlihat ada seorang ksatria yang sedang menunggangi kuda sambil mengacungkan pedangnya ini. Terlihat cukup gagah, kemudian siap menuju ke medan perang. Dan di sini saya melihat sosok dari Haris Friza memang memberikan aura tersendiri. Benar-benar aura seorang kesatria, kemudian juga berjiwa besar. Dan di sini saya melihat juga bahwa seorang Haris Friza mengambil sisi positif dari apa yang sedang dia alami. Jadi kalau misalkan dia datang ke acaranya Ria Ricis dan juga Teuku Ryan, misalkan besok di acara hari bahagia mereka berdua, Haris Friza akan mengambil sikap tenang, kemudian juga ambil sisi positif yang sedang dia hadapi. Di sini saya melihat dia juga merasa ingin segera melepas masa lajangnya. Tapi di video yang lalu saya sempat mengatakan bahwa oke lah kalau misalkan Haris Friza juga ingin segera melepas masa lajangnya, apalagi sahabat dekatnya ya, seorang Rizky Bilar sudah menikah. Jadi saya merasa itu sebagai alarm dan juga semangat tersendiri bagi seorang Haris Friza supaya dia juga bisa segera mendewasakan diri dan juga
bisa untuk segera masuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Mungkin menurut dia ingin lebih cepat, tapi untuk para netizen kemudian juga perasaan para fans gitu ya, merasa masih agak terlalu lama ya. Kalau orang yang menunggu itu terlalu lama, tapi yang menjalani biasanya itu merasa bahwa itu tidak akan terlalu lama. Nah, jadi itu yang mungkin akan dirasakan seorang Haris Firza dan juga para netizen ataupun para fans dari Haris Firza. Mereka mengatakan bahwa wah, kok lama ya Haris Firza kok tidak segera mendapatkan gebetan, tidak mendapatkan calon pendamping gitu ya. Tapi kalau misalkan seorang Haris Firza sendiri masih ada hal yang ingin dia capai, jadi dia sambil lalu saja, sambil jalan aja, tapi juga masih tetap dalam keseriusan ya, dalam tanda kutip keseriusan untuk ingin segera masuk ke jenjang yang lebih serius, tapi tidak dalam waktu yang sangat dekat. Itu tidak, memang ingin segera tapi tidak ingin terlalu cepat ya. Jadi ini harus digarisbawahi, itu adalah dua hal yang menurut saya cukup berbeda. Jadi apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, 1, 2, dan 3. Oke, jadi dari 3 kartu ini saya mengambil kesimpulan bahwa sikap Haris Firza benar-benar seorang lelaki ya, lelaki dewasa, pemberani, gentle gitu ya, dan bisa memilih dan memilah mana sesuatu yang bisa diambil sebagai pelajaran dan mana yang bisa dia jadikan semangat hidup untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi bisa dibilang respon dari Haris Firza ini adalah respon yang cukup positif dan sangat bagus, bisa ditiru untuk para netizen semuanya sikap ini. Dan saya rasa Haris Firza juga ingin segera untuk melepas masa lajangnya, tetapi seperti yang saya bilang tadi, masa lajang itu tidak bisa dilepas dengan sesuatu yang sangat cepat. Itu mungkin saat ini tidak akan terlalu cepat ya. Jadi kalau menurut saya langkah yang diambil seorang Haris Firza itu udah langkah yang cukup tepat. Dia masih di jalur yang benar ya, fokus pada tujuannya, tapi juga masih tidak lupa dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Salah satunya adalah tentang karir, kemudian juga tentang asmara. Dia ingin berjalan sambil melakukan apa yang menurut dia adalah sesuatu yang tepat untuk saat ini. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, khususnya para fans dari Haris Firza, doakan saja yang terbaik untuk idola kalian supaya apa yang dia tempuh, apa yang dia jalani selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita doakan juga supaya Ria Ricis dan juga calonnya bisa diberikan jalan yang mulus juga untuk menuju ke arah sana. Bagaimanapun juga mereka semua adalah orang-orang yang sempat menjadi buah bibir teman-teman semua, meskipun tidak bisa dipertemukan dalam sesuatu yang sakral ya, ke jenjang yang lebih serius lagi, tapi dari hubungan mereka berdua ini bisa kita ambil pelajaran bahwa tetap menjaga silaturahmi dan persahabatan antar teman ya, yang mungkin juga dulu sempat dekat dan apalagi sempat menjadi rekan kerja, itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan, malah kita harus bisa mempererat ikatan itu semua ya. Jadi silahkan teman-teman ambil pelajaran dari apa yang kita bahas tadi, dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bukan maksud saya untuk mendahului kehendak Tuhan, itu tidak sama sekali, karena segala sesuatu di dunia ini memang ada izinnya. Manusia bisa berkehendak, manusia bisa berdoa, bisa berusaha, tapi tetap selalu kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.